Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, khususnya pada KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah struktur. Pasti kalian pernah mendengarkan kata struktur, yaitu struktur bangunan, struktur rumah, dan sebagainya. Lalu, apa sih pengertian dari struktur? Menurut KBBI, struktur adalah pengaturan pola dalam bahasa secara sintakmatis. Secara sintakmatis diartikan pengaturan pola tersebut berkaitan dengan satu dengan yang lain. Dari sini dapat diartikan struktur teks prosedur adalah pengaturan pola atau unsur-unsur yang harus ada dalam teks prosedur. Lalu, apa saja struktur dalam teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan sendiri adalah berisi pengantar dan hasil akhir yang akan dicapai. Dan yang kedua ada langkah-langkah, yaitu cara-cara yang harus ditempuh agar tujuan tersebut tercapai. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Dengan adanya struktur ini dapat mempermudah pembaca dalam melakukan suatu kegiatan karena dilakukan secara berurutan. Nah, seperti apa sih struktur pola pengembangan yang dilakukan oleh banyak orang? Nah, di sini saya memberi contoh, yaitu menyembunyikan menu ribbon pada Microsoft Word 2007. Di kalimat pertama ini, penulis memberitahu pembaca mengenai pengertian dari menu ribbon. Untuk kalimat yang kedua, penulis memberitahu pembaca di mana menu ribbon dapat ditemukan. Kalimat yang ketiga, penulis memberikan penjelasan mengenai menu ribbon. Dan di kalimat yang keempat, penulis memberitahu pembaca mengenai kelebihan menu ribbon. Dan untuk kalimat terakhir, memberitahukan mengenai sistem yang ada di menu ribbon. Pada bagian tadi disebut dengan pernyataan umum atau pengantar. Lalu, di mana letak tujuan? Coba kita lihat kalimat selanjutnya. Ternyata penulis memberikan subjudul pada tulisannya. Di awal tadi penulis sudah memberikan pengantar, lalu masuk ke dalam masalah utama yang akan dipecahkan di dalam teks prosedur. Di kalimat ini menjelaskan mengenai tentang masalah layar kerja yang sempit. Ini masalah yang ditemukan oleh pembaca di mana menu ini diminimize. Nah, ini tujuan penulisan. Lalu tujuannya adalah menyembunyikan menu ribbon dengan cara memperkecil layar menu ribbon. Pada kalimat tadi, ini juga termasuk ke dalam pernyataan umum. Yang selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pembaca. Nah, ini disebut sebagai langkah-langkah. Kita lihat kalimat selanjutnya, yaitu ini adalah kalimat terakhir. Di awal kalimat, penulis menyebutkan tujuan awal dari penulisan ini, yaitu menyembunyikan menu ribbon pada Microsoft Word 2007. Di sini penulis juga memberikan penegasan tambahan. Nah, di kalimat ini termasuk ke dalam penegasan ulang. Cukup mudah kan memahami struktur teks prosedur? Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kebahasaan teks prosedur. Apa saja sih kebahasaan yang sering digunakan dalam teks prosedur? Yang pertama adalah kata perintah atau imperatif.
Contohnya yaitu perhatikan, pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, dan lain-lain. Seperti yang kalian lihat, pada kata-kata tersebut memiliki imbuhan, yaitu imbuhan kan dan lah. Yang kedua ada kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Contoh pada bidang masak seperti sendok teh, oven, mixer, dan lain-lain. Dan untuk bidang komputer ada akses, aplikasi, instalasi, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga ada kata penghubung. Nah, yang dimaksud dari kata penghubung di sini berkaitan dengan kata penghubung yang bermakna penambahan. Contohnya yaitu setelah itu, kemudian, selain itu, dan lain-lain. Keempat ada kata persuasif. Kata persuasif sangat penting di dalam teks prosedur, karena untuk mengajak pembaca dan meyakinkan pembaca untuk melakukan langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur. Contohnya yaitu penggunaan bahasa yang baik menjadi suatu keharusan. Dari kata-kata tersebut, kata keharusan, pembaca menjadi tersugesti, sehingga pembaca melakukan langkah-langkah yang ada di teks tersebut. Unsur kebahasaan yang kelima ini, apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda alat yang dipakai, termasuk jumlah dan ukuran warnanya. Contoh analisis unsur kebahasaannya yang terdapat dalam teks yang sama tadi. Coba perhatikan apa unsur kebahasaan yang mencolok di dalam teks ini. Ada istilah menu ribbon home, font, paragraf, style, editing. Ini merupakan kata-kata teknis. Lanjut pada kalimat selanjutnya. Mana yang merupakan unsur kebahasaan dalam teks ini? Ya, kita bisa menyembunyikannya dengan melakukan minimize. Kata bisa ini merupakan kata persuasif. Di sini penulis meyakinkan si pembaca bahwa pembaca bisa menyembunyikan menu ribbon tadi. Selanjutnya bagian langkah-langkah. Ada kalimat apa saja di sana? Ya, ada kata arahkan dan cari. Kata-kata tersebut termasuk ke dalam kata perintah atau imperatif. Dan pada kalimat ketiga ada konjungsi penambahan yang mengkaitkan kalimat satu dengan yang lain. Mudah kan untuk menganalisisnya? Sekarang kita masuk ke dalam latihan soal. Yang pertama, analisis struktur teks prosedur berikut dengan menandai bagian-bagian strukturnya. Dan yang kedua, analisislah unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Ketiga, buatlah satu teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur? Dengan mengetahui struktur dan kebahasaan teks prosedur, kalian bukanlah seorang pembaca yang pasif, melainkan pembaca yang kritis. Demikian pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.